Ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah karena rumputnya rusak, fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Kang Ara kan sebagai ketua panitia Piala Presiden 2025. Halo Boboto, salam dunia. Kota Bandung yang dikenal dengan adem, indah dan penuh cinta. Tapi minggu ini ada badai kecil yang mengguncang jagat sepak bola tanah Pasundan. Yap, GBLA, Stadion Kebanggaan Orang Sunda atau Orang Bandung, resmi dicoret dari daftar tuan rumah Piala Presiden tahun 2025. Belum cukup sampai di situ, Persib Bandung juga diam-diam membongkar skuadnya, melepas sejumlah pemain yang tak sedikit punya tempat di hati Boboto. Banyak yang nanya, kok bisa? Ada apa sebenarnya? Gak cuma itu, sosok penting seperti Maurara Sirait yang turun tangan bahkan janji menggelontorkan dana besar buat Persib Bandung kalau IPO beneran terjadi. Ada apa dengan Stadion GBLA, turnamen, dan masa depan Maung Bandung? Mari kita kupas tuntas di video ini. Fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Kita harus mengingatkan. Semua bermula dari momen euforia saat Persib Bandung menjuarai Liga 1. Ribuan bobotoh tumpah ruah di Stadion GBLA. Pesta kemenangan dan lautan biru menjadi saksi bahwa sejarah ini adalah Persib Bandung telah menjuarai Liga 1. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu ternodai. Sejumlah fasilitas stadion rusak, pagar jebol, bangku patah, bahkan area rumput ikut terdampak. Masalah ini sampai membuat Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, ikut turun langsung. Beliau prihatin dan menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama agar GBLA bisa terus digunakan. Di tengah kericuhan itu, komunitas bobotoh seperti Viking Persib Club atau VVC justru menunjukkan sikap luar biasanya. Mereka galang dana, gotong royong dan membantu memperbaiki fasilitas yang rusak oleh oknum. Ini bukan sekedar aksi simbolik, tapi bentuk cinta sejati terhadap klub dan rumah sendiri. Namun, kerusakan yang cukup parah membuat PSSI dan panitia Piala Presiden mengambil langkah yang tegas. GBLA resmi dicoret sebagai venue turnamen. Tapi tenang, semua pertandingan dialihkan ke Stadion Sijalak Harupat. Nah, di tengah kontroversi itu, muncul sosok penting yaitu Maurara Sirait yang sering disapa Bang Ara. Ia juga ketua steering committee Piala Presiden dan mantan anggota DPR, ikut membuka suara insiden perusakan GBLA, namun tetap menaruh harapan besar buat Persib Bandung. Dia turun langsung meninjau Stadion GBLA dan mengungkapkan optimismenya bahwa Bandung bisa tetap jadi bagian dari sejarahnya Piala Presiden 2025. Lebih dari itu, Bang Ara menyatakan bahwa komitmennya akan menginvestasikan 100 miliar ke Persib Bandung jika klub ini resmi jadi IPO di tahun 2026. Sebuah janji besar yang menunjukkan bahwa cinta ke Persib bukan sekadar kata-kata. Itulah Bang Ara. Tahun perjalanan ini cukup kompleks, tapi dengan niat baik, dukungan dari semua, saya rasa hasilnya alhamdulillah. Hasilnya sesuatu yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi tentu kita tidak bisa berpuas Persib diri Bandung di sini. resmi melepas 8 pemainnya. Siapa saja dan kenapa mereka pergi? Ini dia di antara pemain-pemain yang keluar dari Persib Bandung. Yang pertama ada Ciro Alves, gelandang kreatif yang sempat menjadi andalan di lini sayap, mencetak 6 gol dan 11 assist dalam 29 penampilan. Namun, performanya menurun karena faktor usia. Akhirnya kontraknya gak diperpanjang oleh manajemen. Yang kedua ada Nico Ipers, bek tangguh asal Belanda dengan 32 pertandingan dan 3 gol, kontraknya habis dan Persib fokus regenerasi lini belakang. Dia adalah salah satu legenda yang sudah 6 tahun di Persib Bandung. Yang ketiga ada Kevin Ray Mendoza, kiper andalan Persib Bandung dalam 32 pertandingan, tapi Persib mau tambah kiper baru yang lebih kompetitif, ucap manajemen.
keempat ada Tyron Delpino, sang maestro, top skor Persib Bandung dengan 19 golnya dan 6 assist dari 32 laga. Keputusan dia sendiri gak diperpanjang kontrak karena tidak ada kesepakatan. Yang kelima ada Mateo Kocijan, pemain lini tengah yang tampil stabil, 1 gol dari 17 pertandingan. Yang keenam ada Victor Ivanepo, bek senior dengan 8 pertandingan, berperan sebagai pemain berpengalaman. Usia menjadi faktor pelepasannya, ucap manajemen. Yang ketujuh ada Ahmad Agung, pemain loan dari PSIS Kediri, gelandang bertahan dengan 9 penampilan. Manajemen memberi kesempatan dia agar lebih banyak bermain di klub lain. Yang kedelapan ada Garvane Castaner, penyerang dengan 2 gol dari 14 penampilan. Persib ingin pemain sayap yang lebih tajam dan lebih produktif. Ini bukan cuma soal kehilangan bro, tapi juga soal persiapan dan strategi besar Persib demi musim depan yang lebih tangguh. Bro, perubahan besar ini tentu bikin Bobotoh campur aduk perasaannya. Ada rasa kehilangan karena pemain-pemain yang sudah familiar harus angkat kaki. Tapi di sisi lain, ada harapan besar untuk masa depan Persib. Regenerasi ini bukan cuma soal mengganti nama di daftar pemain, tapi soal membangun tim yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih solid. Bobotoh pasti membayangin siapa sih yang bakal jadi bintang baru. Apakah Persib bakal datang pemain lokal berbakat atau malah jor-joran ambil pemain asing kelas dunia? Semua tanda tanya. Ini bikin musim depan makin seru dan penuh kejutan. Yang jelas, Bobotoh punya peran penting untuk tetap memberikan dukungan tanpa henti. Hukum saja lah gitu. Nah itu tidak boleh lah begitu, bahasa apa lah. Coba ini kebijakan apa yang bijaksana, yang baik. Kalau dikatakan ya memang parah dan tidak parah. Kalau dia tempat lain lebih parah ya. Ini pun juga tidak ada korban juga yang meninggal karena Saat skuad baru dibentuk, bukan cuma skill yang diuji, tapi juga chemistry yang menjadi mental juara. Bobotoh harus tetap jadi supporter yang memberikan energi positif, karena di balik setiap kemenangan ada doa dan dukungan dari kita semua. Persib bukan sekedar klub, tapi simbol kebanggaan bagi warga Jawa Barat atau warga Bandung. Jadi mari kita sambut perubahan ini dengan optimisme dan semangat juang yang tinggi, karena setiap regenerasi adalah peluang untuk menulis sejarah baru, dan Bobotoh harus siap menjadi bagian dari cerita itu. Bro, ini saatnya kita terus dukung Persib Bandung dengan penuh semangat dan kesetiaan. Jangan hanya jadi penonton, tapi ikut serta jadi bagian dari perjalanan Maung Bandung. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya kabar terbaru Persib Bandung bisa sampai ke semua bobotoh dimanapun berada. Tulis di kolom komentar siapa saja yang sudah melihat video ini, daerah mana saja. Salam kenal dari Mimin. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update berita dan analisis terpanas seputar Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Ingat, kebanggaan kita bukan cuma di lapangan, tapi juga di hati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, bobotoh salam dunia. Sebenarnya kejadian kemarin tuh sering terjadi juga di liga-liga luar. Kemarin terakhir di Jerman tuh seperti itu. Cuman mungkin secara kondisi, secara situasi memang kulturnya kurang bisa diterima kalau dibawa di Indonesia. Terbukti kemarin juga respon dari